Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Kali ini balik lagi bersama Pro dengan saya Anthony. Oke, kali ini saya akan membahas di video kali ini bagaimana tahapan setelah teman-teman closing. Nah, biasanya kan kadang-kadang buat teman-teman apalagi yang masih baru ya, setelah kita prospek customer, udah lihat show unit, visit, terutama dalam hal misalnya kali ini primary ya, kita jualan produk primary. Biasanya kita bingung nih, setelah closing, customernya udah mau beli dan bahkan udah mau transfer booking fee, apa yang tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan. Nah, kali ini saya akan membahas itu. Nah, katakanlah teman-teman berada di marketing galeri developer. Nah, customer itu lalu debit. Setelah debit, biasanya tahapan berikutnya adalah kita bisa minta yang namanya surat pemesanan dari developer. Jadi sebelum terbitnya namanya PPJB, surat yang pertama kali yang harus customer dapat itu adalah surat pemesanan. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, setelah gesek itu kita harus sebagai agent harus minta dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi di surat pemesanan tersebut. Yaitu apa? Yang paling utama adalah KTP. KTP atas nama pemesan. Jika suami istri terserah, boleh atas nama suami, atas nama istri, nggak ada masalah. Jadi tergantung si pembelinya mau pakai nama siapa. Yang kedua adalah NPWP. Nah, pada kali ini di Indonesia di properti, NPWP adalah dokumen wajib yang harus disubmit. Jadi kalau nggak ada NPWP ya di sekarang nggak boleh beli properti di Indonesia. Jadi KTP dan NPWP itu adalah dokumen yang harus wajib disubmit. Nah, setelah customer mensubmit KTP dan NPWP, nanti kita akan memberikan fotokopinya itu ke developer. Nah, lalu setelah itu yang tadi saya bilang, kita akan minta surat pemesanan. Surat pemesanan itu nanti isinya berdasarkan detail unit. Dia ambil di lantai berapa, kalau misalnya apartemen unit berapa, luasnya berapa, dengan harga berapa, dia ambil cara bayar berapa. Nanti itu yang akan menyiapkan adalah developer. Tugas kita adalah memastikan si customer akan mendapat surat pemesanan tersebut. Nanti si developer ada tanda tangan dan si customer pun juga bisa tanda tangan. Oke, setelah mendapat surat pemesanan, customer sudah boleh pulang. Jadi customer akan membawa pulang biasanya surat pemesanan dan tanda terima pembayaran uang tanda jadi atau kwitansi. Itu yang customer pertama kali dapatkan ketika dia membeli unit atau properti dengan kita. Nah, setelah itu dia boleh pulang. Nanti akan ada lagi yang namanya PPJB. Jadi PPJB ini adalah singkatannya adalah perjanjian pengikatan jual beli. Nah, ini setiap developer balik lagi akan berbeda-beda peraturannya. Ada beberapa developer yang ketika dia booking fee atau uang tanda jadi, dia langsung bisa tanda tangan PPJB. Biasanya mereka butuh waktu untuk minta dokumen, mereka akan submit, lalu mereka akan print dan mereka bisa tanda tangan PPJB. Tapi biasanya kadang-kadang beberapa developer juga tunggu DP masuk dulu. Nah, DP-nya misalnya masuk 20% atau 30%. Setelah DP-nya masuk 20% atau 30%, nanti developer akan panggil si customer untuk datang ke kantor developer lagi untuk melakukan penandatanganan PPJB. Gitu. Jadi di sana si customer akan tanda tangan PPJB dengan mereview dulu di legalnya developer. Biasanya di legal internal developer ada. Jadi si customer berhak baca dulu pasal-pasal yang berlaku. Di situ ketentuannya lengkap persis. Jadi hak dan kewajiban masing-masing dari pihak pertama dan pihak kedua sebagai penjual dan pembeli. Jadi nanti si buyer bisa melihat jelas hak dan kewajiban masing-masing. Dan jika buyer sudah setuju, buyer bisa tanda tangan di setiap halamannya atau paraf di atas materai juga nanti di akhir halamannya. Nah, itu akan ada 2 rangkap biasanya. Yang satu rangkap untuk developer dan satu rangkap lagi untuk konsumen. Nah, tapi ketika tanda tangan biasanya konsumen belum bisa bawa pulang PPJB-nya. Kenapa? Karena PPJB tersebut akan dibalikin lagi ke developer dan developernya nanti akan tanda tangan dulu. Setelah customer tanda tangan, akan ada pihak direksi atau pihak manajemen developer yang akan tanda tangan. Lalu setelah dua-duanya tanda tangan, konsumen sudah tanda tangan, pihak developer sudah tanda tangan, maka nanti akan dikabari lagi oleh pihak developer untuk dikirim atau boleh diambil PPJB yang dimiliki oleh konsumen. Jadi PPJB akan ada 2 rangkap. Satu dimiliki oleh developer, satu lagi dimiliki dengan konsumen. Nah, sudah setelah itu sampai tunggu jadi. Biasanya kalau apartemen itu tunggu serah terima dan mungkin bisa 2 atau 3 tahun setelah serah terima baru akan keluar lagi yang namanya AJB. Jadi mungkin sampai situ dulu. Jadi teman-teman yang perlu dipahami adalah, mungkin saya boleh summary sedikit lagi. Yang pertama adalah uang tanda jadi, pembayaran, lalu teman-teman jangan lupa minta dokumen pelengkap yaitu KTP dan NPWP. Lalu setelah itu
akan terbit yang namanya surat pemesanan atau SPR atau SPK, SP namanya, pokoknya surat pemesanan. Nah itu yang terbitkan oleh developer. Jadi si customer biasanya setelah bayar booking fee biasanya dia akan bawa pulang surat pemesanan tersebut. Nah lalu habis itu baru namanya PPJB. PPJB belum tentu langsung datang dapat pada hari itu, mungkin akan tergantung ketentuan developer yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi demikian teman-teman, pada video kali ini saya jelaskan mengenai apa urutan setelah kita closing terhadap customer. Jadi teman-teman, saya harap setelah menonton video ini nggak bingung dan bisa mempraktekannya. Dan kalau teman-teman sudah nonton ini, saya yakin teman-teman pasti sudah closing. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam closing.